Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Atin Sampe dengan NIM 22090150211. Saya dari kelas H dari program studi akuntansi S1. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas kedua yang telah diberikan terkait dengan mata kuliah akuntansi manajemen mengenai anggaran operasional. Jadi di layar sudah dapat dilihat bahwa saya sudah memasukkan terlebih dahulu soal-soalnya dan sudah saya masukkan juga keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi langsung saja yang pertama diminta penyusunan anggaran persediaan barang akhir jadi akhir. Yang eh, pertama tuh kita diminta untuk menghitung biaya produk per unit. Yang pertama eh, dan dari soalnya kita sudah dapat info bahwa menghitung biaya produk per unit itu kita harus tahu bahwa bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dan biaya overheadnya. Jadi yang pertama diketahui eh, bahan baku langsung, eh, bahan produk, biaya produk per unit, kemudian eh, bahan baku langsung. Adapun adapun kursi dengan nominal $14, kemudian tenaga kerja langsung eh, itu kita hitung dari jam tenaga kerjanya selama 1, dikali 1,9 jam dikali berapa tarifnya per jam, tingkat upahnya per jam, yaitu $16. Hmm. Jadi langsung saja 1, kita kalikan saja 1,9 kali $16 kali $16 sama dengan, ada, $16 sama dengan $30,4. Kemudian overhead, di sini kita overheadnya variabel deh, overhead variabel dan overhead tetapnya. Overhead variabel atau eh, overhead, ya, overhead variabel. Eh, itu kita kali antara tarifnya sebesar 1,20 dikali ah 1,20 dikali dengan berapa jam tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu 1,9 jam. 1,9 jam. Jadi langsung saja 1,20 eh, 1,20 dikali dengan 1,9 jam
menghasilkan 2,28 dolar. Eh, untuk overhead tetapnya itu kita kalikan antara head tetap 1,60 dikali dengan 1,9 jam. 1,9 jam. Maka di sini langsung saja kita kalikan 1,60 dikali 1,9 sama dengan 3,04. Kemudian kita sisa jumlahkan di sini. Nah, itu total overheadnya itu langsung saja kita jumlahkan. Hmm, Yaitu total overheadnya 5,32, sehingga biaya produk per unit, hmm, itu tinggal kita tambah dari kursi sampai dengan overhead tetap. Hmm, hmm, Setelah 49, eh, 49,72 dolar. Jadi kita sudah tahu biaya produk per unitnya. Jadi langsung saja kita masuk di persediaan akhir yang dianggarkan. Persediaan akhir kursi perkantoran itu sebesar eh, 675. Jadi langsung kita masukkan saja 675. Kemudian biaya produk per unitnya kita sudah hitung tadi. Langsung saja eh, kemudian kita kalikan antara 675 dikali 675 dikali 49.742.000 dolar, sama dengan 33, persediaan akhir 33.561 dolar. Jadi inilah anggaran persediaan barang jadi akhir oleh Andre Company. Kemudian soal selanjutnya itu untuk menyusun anggaran beban pokok penjualan oleh Andre Company. Jadi di sini eh, ini langsung saja kita bahan baku yang bisa digunakan yaitu sebesar 20.000 dikali dengan 14 dolar, di mana 20.000 yang itu kita peroleh dari Anda berharap akan memiliki 20.000 kursi pada tahun depan. Kemudian kita kalikan dengan bahan baku langsungnya sebesar 14 dolar. Kemudian sehingga langsung saja kita kalikan 20.000 dikali dengan
US dollar. Kemudian menghasilkan 280.000 dolar. Terus tenaga kerja langsung yang digunakan eh, kita kalikan produksinya yaitu 20.000 dolar dikali dikali 1,9 dikali dengan dikali dengan upah yaitu 16 dolar per jam sama dengan 608.000 dolar. Untuk mengetahui eh, biaya overheadnya itu kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian, jadi di sini kita hitung eh, biaya overheadnya. Dan di sini diinformasikan bahwa ada dua informasi overhead yaitu overhead variabel dan overhead tetap. Di mana untuk menghitung overhead tetap kita kalikan antara 20.000 overhead eh, overhead variabel. Hmm. Maksudnya kita kalikan 20.000 dikali dengan 1,9 dikali dengan 1,2. Kemudian overhead tetap dengan dengan overhead variabel tetapi kita ganti menjadi 1,6 eh, biaya banyak 20 dikali dengan 1,9 dikali 1,6. Selanjutnya langsung saja kita kalikan di sini 20.000 20.000 dikali 1,9 dikali 1,2 sama dengan 45.000 dolar 600. Untuk variabel tetapnya 20.000 dikali 20.000 dikali dengan 1,9 dikali 1,6 yang menghasilkan 60.800 dolar sehingga kita totalkan di sini biaya overheadnya sebesar kita totalkan itu menghasilkan sebesar 106.400 rupiah dolar. Kemudian di sini langsung saja kita masukkan kemudian biaya
untuk menghitung biaya produksi yang digunakan. Jadi kita sisa tambahkan saja ya. Jadi kita mendapatkan biaya produksi yang digunakan yaitu 954.400 dolar. Kemudian untuk persediaan barang jadi awal, eh, ternyata di soal itu diketahui bahwa tidak ada persediaan. Jadi sisa kita 0,1. Kemudian untuk barang tersedia untuk dijual itu tetap 900. Nah, tetap. Jadi lalu beban pokok dikurangkan dengan persediaan barang jadi. Kita ketahui bahwa dari hmm, jadi beban pokok penjualannya yaitu itu tinggal kita tambahkan saja. Nah, ini yang benar. Jadi kita dapat 960,84 dolar. Jadi inilah anggaran beban pokok penjualannya. Selanjutnya itu diminta untuk menyusun anggaran beban pokok penjualan dan administrasi fase company untuk tahun depan. Jadi penjualan ini yang dianggarkan di sini yaitu sebesar, kita ketahui bahwa eh, sebesar 19.730.000 dolar. Sementara untuk mengetahui penjualan yang dianggarkan, kita memasukkan unitnya. Sehingga di sini saya melakukan beban penjualan dan administrasi variabelnya baru kita gunakan 19.730 dikali dengan 3%, sama dengan 591.000. 1.900, yang dimana total beban variabel yaitu 591.900. Nah, kemudian beban penggaji beban beban penjualan ya, penjualan dan administrasi tetap. Jadi langsung saja kita salin dari di sini. Jadi eh, administrasinya langsung saja kita totalkan semuanya dari total beban variabel
dan beban penjualan dan administrasi tetap, yang dimana jadi total beban penjualan dari dan administrasi yaitu sebesar 3.346.900 dolar. Hmm, jadi dalam anggaran beban penjualan itu seperti kita lihat tadi tuh ya 3.346.900 dolar. Hmm, jadi inilah anggaran beban penjualan administrasinya. Dan untuk soal terakhir diminta untuk menyusun anggaran laporan laporan laba, laporan laba rugi untuk jadi yang pertama yang diminta yaitu penjualan. Namun di penjualan ini yang diketahui hanya unit yang diproduksi. Sementara untuk mengetahui penjualan itu perlu dikalikan dengan unit dan harga jual per eh, per unitnya. Maka dengan ini, maka dengan ini mengasumsikan menggunakan perhitungan BEP terlebih dahulu untuk supaya kita bisa mengetahui harga per unit. Efek jual. Eh, jadi kita perlu ketahui terlebih dahulu biaya biaya variabel variabel biaya variabel per unitnya per unitnya. Eh, itu saya ambil dari 6,30 dolar. Hmm, 6,30 ditambah dengan 1,1 menghasilkan eh, menghasilkan 7 7,40 7,40. Maka tukar mesin itu harga jual per unit itu itu kita menggunakan rumus total biaya tetap total biaya tetap ditambah dengan total total biaya variabel. Kemudian
eh, diam. Kemudian kita bagi dengan jumlah unit yang dijual sehingga harga jual. Hmm, kita jual per unit di sini per unit. Hmm, hmm, total biaya tetap yaitu di sini 423.000. 423. Kemudian tambah dengan total biaya variabelnya. Untuk mengetahui total variabelnya di sini yaitu kita kalikan antara 7,40 dikali dengan 190 unit. Kemudian kita bagikan dengan jumlah unit yang dijual. Hmm, Nah, eh, harga jualnya, harga jualnya kita hitung saja per unit. Hmm, Tiga ditambah dengan 1 juta, eh, ditambah 1 juta, 1 juta, 184.000 itu, kemudian dibagi dengan 160.000. Kemudian dibagi dengan 160.000. Kemudian harga jual, harga jual, harga jual per unitnya itu sebesar 1.650.000. Dibagi dengan 190.000, maka harga jual maka harga jual per unitnya yaitu sebesar 10,04 tujuh, atau bisa kita bulatkan, atau bisa bisa kita bulatkan menjadi
4, 10,04. Jadi di sini sudah kita ketahui harga jual per unitnya, jadi langsung saja kita kalikan dengan unit penjualan 160 dikali dengan 10,04 menghasilkan eh, 1.666.400. Kemudian kemudian kita kalikan dengan ada pokok penjualannya, dikurangi. Hmm, penjualan itu kita peroleh dari pokok penjualan itu 160.000. Hmm, hmm, ditambah mengetahui laba bruttonya itu kita tinggal mungkin sebesar 5.568.400 dolar. Hmm. Lalu kita kurangi lagi dengan beban penjualan dan administrasinya. Hmm, kemudian eh, laba operasinya yaitu sebesar hmm, sebesar minus di sini minus.
Ih, kira praktik nih. Mungkin di sini dia minus di $600 min. Kurangi dengan kemudian dikurangi dengan beban bunga. Tapi tidak ada informasi, tidak dapat informasi beban bunga. Jadi eh, hmm, eh, jadi di sini dijadikan nol. Jadi laba bersih sebelum pajak eh, mengalami minus 600, sebesar 600. Yang dikurangi dengan pajak penghasilan. Jadi di situ soal kita ketahui bahwa pajak penghasilannya tarifnya itu sebesar 35%. Namun kita ketahui bahwa jika laba bersih sebelum pajak itu negatif, maka kita tidak bisa mengalihkan dengan pajaknya. Sehingga kita di sini kasih nol. Sehingga laba operasi yang dianggarkan yaitu 600. Laba bersih operasi yang dianggarkan itu minus. Adapun cara lain yang bisa saya gunakan jika ingin melihat bahwa laba bersih operasional yang dianggarkan itu positif. Jadi langsung saja kita salin. eh, Jadi kita buat ulang. Jadi di sini penjualannya kita itu tidak gunakan lagi. Kita cari lagi terlebih dahulu BP-nya. Jadi langsung saja kita asumsikan harga jualnya per unitnya. 160.000 dikali ya dikali dengan dikali dengan kita asumsikan sebesar $25. Maka maka penjualannya sebesar menghasilkan 4 4
Setelah itu kita kurangi dengan harga pokok penjualan. Dan langsung saja dengan pokok penjualan ini, ini, harga pokok penjualan, kemudian eh, kemudian itu langsung kita hmm, kita menghasilkan 5.992.000. Ini di sini minus, oh, tidak minus. Selanjutnya dikurangi dengan harga beban penjualan dan administrasi. Kita ambil dari hmm, kemudian untuk menghitung laba operasi itu jadi selanjutnya dikurangi dengan beban bunga. Nah, ini yang terminaskan kan tidak diketahui. Nah, jadi langsung saja isi 01. Kemudian laba bersih sebelum pajak sebesar itu sebesar 2.900 $2.393.000. Ah, kemudian dikurangi pajak penghasilan. Ini kan diinformasikan bahwa penghasilannya tarifnya sebesar 35%. Jadi langsung saja kita kalikan laba bersih eh, dikali dengan ini, dikali dikali dengan 35%. Nah, jadi langsung saja kita imbaskan. Sebelum sehingga hasilnya akhir dari laba bersih operasional yang dianggarkan sebesar 1.555.450 dolar. Jadi beginilah jawaban dari saya diusul laporan anggaran laporan ini. Jadi di kolom pertama itu saya menggunakan perhitungan BP terlebih dahulu untuk mengetahui harga jual per unit sehingga dapat dikalikan uh, harga unit yang diproduksi. Untuk yang kolom kedua itu di sini saya asumsikan saja langsung harga jual per unit sebesar $25. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.